Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok RBL1 TPB 7 akan membahas mengenai topik penerapan motor listrik sederhana pada kipas angin. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya William Setiawan Parulian, NIM 12.14335 dari Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Puspa Arini Cahaya Nurani dengan NIM 121340041 dari Program Studi Teknik Biomedis. Nama saya Mela Ananda dengan NIM 121430046. Saya dari Program Studi Teknik Biomedis. Nama saya Romayani, NIM 121430048. Saya dari Program Studi Teknik Biomedis. Nama saya Aldi Rizky Siahaan dengan NIM 121320015 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 121130053 dari Program Studi Teknik Elektro. Mungkin motor listrik sudah terdengar tidak asing lagi bagi kita. Motor listrik merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Nah, sebelum kita membahas motor listrik, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang gaya Lorentz. Apakah kalian pernah mendengar tentang gaya Lorentz? Gaya ini diberi nama Lorentz karena penemunya bernama belakang Lorentz. Loh, Lorentz bukannya pembalap MotoGP ya? Itu mah Lorenzo. Gimana sih Bambang? Ya maaf, aku kan taunya Lorenzo itu pembalap. Ngomong-ngomong, Lorentz itu apa sih? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau B, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Dengan keterangan di bawah. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah kipas angin. Kipas angin adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sesuai dengan hukum ketetapan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi dapat diubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Pada kipas angin sederhana ini, terdapat motor listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Lalu, bagaimana cara kerja motor listrik? Oke, kami akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja dari motor listrik. Perhatikan video berikut. Ini adalah magnet yang memiliki kutub utara dan selatan. Dia suka menarik benda lainnya. Jika kita mendekatkan dua magnet yang berlawanan, maka dia akan tarik-menarik, dan begitu pun sebaliknya. Sebagai contoh, buat lubang di tengah magnet dan menaruh sesuatu yang akan membuatnya berputar. Sekarang, bawa magnet lain untuk didekatkan. Maka, yang akan terjadi adalah kutub yang sama akan saling tolak-menolak, dan kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Ini adalah baut logam yang bukan magnet. Ambil kawat dan lilitkan ke baut. Lilitkan beberapa kali dan kemudian buatlah sirkuit. Arus melalui kawat memaksa domain magnet tersusun berbaris. Itu berarti kita baru saja membuat magnet, atau lebih tepatnya sebuah elektromagnet. Tapi elektromagnet ini bisa dihidup dan dimatikan. Sekarang perhatikan apa yang terjadi jika kita membalikkan baterai. Arus akan mengalir ke arah yang sebaliknya. Ini akan menyebabkan kutub magnet berubah posisi. Ini disebut dengan membalikkan polaritas elektromagnet. Sekarang, kita kembali ke magnet yang tadi. Kali ini, kita akan mengganti magnet yang berputar dengan elektromagnet. Sekarang, coba kita ubah posisi kabel untuk membalikkan kutub pada elektromagnet. Kutub yang sama akan saling tolak-menolak, dan kutub yang berlawanan akan menarik. Jika kita terus mengubah polaritasnya, maka elektromagnet akan terus berputar. Untuk membuat ini semakin kuat, tambahkan magnet permanen di samping elektromagnet. Kedua magnet ini bisa diganti dengan magnet melengkung yang lebih kuat.
Sebagai pengganti elektromagnetik dari baut, kita bisa menggunakan logam melingkar atau disebut dengan angker dinamo. Dan untuk mengganti kabel, kita bisa menggantinya dengan cincin dengan celah di sisi-sisi yang berlawanan. Sekarang hubungkan sirkuit dengan dua penyapu di samping kiri kanan, dan lihatlah apa yang terjadi. Selama ini terhubung dengan baterai, maka dinamo akan tetap berputar. Jika ditambahkan loop semakin banyak pada dinamo, maka ini akan terus-menerus berputar di motor. Gaya perputaran pada dinamo disebut dengan torsi. Torsi yang lebih kuat berarti putaran yang lebih cepat. Torsi makin kuat ketika lebih banyak kabel yang digunakan. Supaya lebih paham, mari kita lihat bagian-bagian dari motor listrik berikut. Bagian yang tidak berputar disebut dengan stator, atau disebut juga dengan magnet permanen. Bagian yang berputar disebut dengan rotor. Dan bagian luar atau rangkaian disebut dengan motor DC. Jadi, jika kita melihat perangkat bergerak dan didukung oleh baterai, kemungkinan alat tersebut terdapat motor listrik di dalamnya. Contohnya saja yaitu kipas angin. Oke teman-teman, jadi di sini dalam pembuatan motor listrik sederhana yang dimana kita menggunakan dengan prinsip memahami gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu ialah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet.
Kelebihan alat. 1. Alat yang digunakan memakai alat yang ramah lingkungan. 2. Alat dan bahan mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau dan efisien. 3. Tidak menghasilkan efek buruk ke depannya dalam pemakaian. 4. Sumber listrik berasal dari power supply, jadi membuat perputaran rotor semakin cepat. 5. Bisa dibuat banyak jenis kumparan. 6. Kecepatannya dapat dikontrol dan sistem kontrol yang relatif sederhana. 7. Perputaran kumparan lumayan cepat karena menggunakan power supply. Setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan. Jadi, kekurangan dari alat yang kita bikin adalah kecepatan perputaran angin hanya 1 tingkat saja. 2. Tidak cocok digunakan pada kondisi yang berdebu. Kumparan bisa saja terbalik jika penyangganya tidak kuat. Rentan rusak bila jatuh. Dan yang terakhir, kawat yang digunakan terlalu tebal. Jadi, kecepatan perputaran menggunakan baterai kurang maksimal. Jadi, kami menggunakan power supply. Sekarang, kita akan menganalisis variasi parameter. Pada parameter jumlah lilitan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah lilitan yang digunakan, maka semakin cepat rotor atau kumparan berputar. Pada parameter arah medan magnet, hasil menunjukkan bahwa magnet yang dibalik akan mengubah arah putaran rotor. Pada parameter kuat arus, hasil menunjukkan bahwa semakin kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan, maka semakin cepat rotor atau kumparan berputar. Pada variasi jarak medan magnet, hasil menunjukkan bahwa semakin dekat jarak magnet dengan kumparan, maka rotor akan berputar semakin cepat. Agar alat yang dihasilkan semakin maksimal dan berkualitas, kami memiliki beberapa saran pengembangan. Untuk menghindari kegagalan dalam percobaan, maka gunakanlah alat dan bahan yang lebih baik lagi. Fokus dalam membuat alat, dan jangan sampai ada elemen yang ketinggalan. Perhatikan gaya-gaya dari luar yang bisa mempengaruhi kinerja alat. Prinsip kerja motor listrik sederhana bisa dikembangkan dalam skala besar, bisa diterapkan dalam pembuatan dinamo dan pembuatan turbin tenaga magnet. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya mendaur ulang barang bekas dengan menginovasikan barang bekas menjadi sebuah alat yang dapat dipergunakan kembali. Memodifikasikan alat tersebut menjadi lebih menarik dan bernilai jual di masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan video sebelumnya adalah motor listrik bekerja dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz. Kekuatan elektromagnet sebanding dengan banyaknya lilitan pada kumparan dan besar kecilnya kuat arus listrik yang dialirkan. Gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik dipengaruhi oleh kuat arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Yang mana semakin besar nilai komponen tersebut, maka akan semakin besar pula gaya putarnya. Untuk variasi parameter dari alat ini, ada 4, yaitu variasi jumlah lilitan, variasi kuat arus, variasi jarak medan magnet, dan variasi arah medan magnet.